Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mukjizat syar'iyyah aroma mulut orang puasa bagian yang kedua. Ada 4 yang harus kita ketahui di dalam bab ini. Yang pertama, aroma mulut orang yang berpuasa, kemukjizatannya terletak kepada penajaman status kita sebagai muslim naik kepada mukmin, naik kepada ihsan yang mengelaborit kepada takwa dan dengan kompensasi yang besar, yakni sorga paling tengah, sorga paling tinggi, dan sorga paling komplit. Yang kedua, ketinggian martabat, yakni takwa adalah puncak daripada pendakian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, bab ini perlu kita ketahui supaya kita lebih cepat masuk surga, lebih cepat bertemu dengan kebaikan kita, berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kitab-kitab tazkiyah ada 3 kebahagiaan kita nanti di surga. Yang pertama, bertemu keluarga, karena visi besar hidup ku anfusakum wa ahlikum nara terpenuhi. Yang kedua, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak daripada keistimewaan kita di telaga Haud Al-Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketemu dengan Allah sebagaimana Allah firmankan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, Yunus ayat 26. Siapa kita tidak penting bagi malaikat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat status sosial kita apa. Allah hanya lihat 2, hati kita dan amal kita. Hadis sahih Muslim 2564 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam sunnah pernah ditanya tentang kemukjizatan aroma ini. Kita lihat misalnya pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ibnu Taimiyah 661-728 Hijrah. Kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah bahwa waqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hammal 'abdu bil hasanati falam ya'malha katabat lahu hasanah. Seorang hamba dia sudah berniat baik di dalam hatinya mau melakukan kebaikan, tidak jadi. Bagaimana cara malaikat mencatat kebaikan orang itu? Karena dalam hadis niat dicatat walaupun belum dilaksanakan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, kelahiran Baghdad, pernah ditanya di dalam soal ini. Kata beliau bahwa cara Allah subhanahu wa ta'ala memahami pada malaikat adalah pertama dengan raihah tayyibah, dengan aroma baik. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi menghirup udara wangi yang Allah tiupkan dari kuburannya Masyitah. Hatani raihah thayyibah. Lalu Nabi malaikat Jibril menjawab tentang kegalauan Nabi tentang raihah thayyibah itu. Yang kedua adalah fa'idha hamma bisayyi'atin, kalau orang ini punya niatan yang buruk atau melakukan keburukan amal, maka badannya, kata Imam Ibnu Taimiyah mengutip Imam Sufyan bin Uyainah,
mengeluarkan bau. Dan dari sini pula lah, kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, malaikat memahami, mengetahui mana orang yang baik, mana orang yang husnul khatimah, mana orang su'ul khatimah. Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesir 852 Hijrah, dalam kitab besarnya Fathul Bari, dua jawaban beliau ketika ditanya bab ini. Yang pertama, melalui tabir. Allah singkapkan tabir kepada malaikat untuk mengetahui status orang ini. Yang kedua, melalui ilmunya malaikat. Artinya malaikat punya basirah untuk mengetahui orang per orang, orang ini baik atau tidak. Tetapi yang jelas, kata beliau, pengetahuan itu adanya pada aroma. Fathul Bari, juz 11, 325. Jawaban Imam Ibnu Abid Dunya, muhaddisin, tokoh mausu'ah yang banyak melahirkan karya-karya penting. Kata beliau, pertama, melalui niat. Yang kedua, melalui aroma. Karena itulah, maka ketika kita berniat baik, pada saat itulah aroma itu keluar. Pada saat kita melakukan amal yang baik, maka aroma ini akan semakin menajamkan status keislaman, keimanan, dan keihsanan kita, sehingga kita ini menjadi orang yang punya kelas di hadapan Allah SWT. Terakhir, kesimpulan, yakni berpuasalah secara imanan wahtisaban. Puasakan semua panca indera dan milikilah cara berpuasa orang yang khawas, khususul khusus, supaya nanti kita menjadi orang yang punya kelas di hadapan Allah SWT. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.